Halo pemirsa, udah punya rencana untuk mengisi liburan di akhir pekan? Atau masih bingung mencari tempat yang pas untuk jalan-jalan bersama keluarga dan teman-teman? Kalau masih bingung, nah tongkrongin acara ini nih, Baron hanya di TVRI Sulawesi Utara. Halo pemirsa, baku dapat ulang di acara Baron. Kali ini saya sudah berada di tempat pertama yang akan kita kunjungi dari sekian banyak tempat menarik yang akan dikunjungi hari ini. Ini adalah Monumen Yesus Memberkati. Tempat ini menjadi pilihan pertama karena tempat ini yang paling dekat dijangkau dari pusat kota Manado. Selain itu, ini merupakan ikon kota Manado, terlebih ikon Sulawesi Utara. Banyak orang yang datang di Sulawesi Utara harus ada foto di Monumen Yesus Memberkati ini. Nah, ketinggian dari monumen ini 30 meter, sedangkan penopangnya 20 meter, sehingga totalnya 50 meter dengan kemiringan 20 derajat. Selain itu, kalau kita lihat, patung Monumen Yesus Memberkati ini mengarah ke kota Manado. Nah, kota Manado dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen tentunya memiliki harapan dan doa lewat monumen ini. Tuhan Yesus memberkati kota Manado dan tentunya seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendiri karena saya punya satu tamu yang datang jauh-jauh dari Jepang. Dan hari ini kita akan jalan-jalan bareng. Tuh, dia sudah ada di situ. Langsung aja. Halo Sensei. Sensei. Oke, desu ka? Konnichiwa. Nah pemirsa, ini adalah tamu saya dari Jepang yang sudah saya bilang tadi. Dan ini adalah interpreter yang akan membantu kita di hari ini, Sensei Yos Narandi. Ya, betul. Dan ini tamu saya hari ini yang jauh-jauh datang dari Jepang, Yoichiro Takahashi-san. Nah, beliau merupakan eksekutif produser dari ABU Children's Drama dan beliau dari NHK Jepang. Hai Sensei. Selamat siang. Selamat siang Sensei. Nihongo, Indonesia go mau dekimasu. Memang masih ada patung Tuhan Yesus yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dari monumen ini. Tapi tetap saja, monumen Yesus Memberkati di kota Manado ini menjadi ikon bagi kota ini. Sebelumnya, Takahashi sudah pernah ke Indonesia, tepatnya di Jakarta. Tapi kalau ke Manado, ini kali pertama bagi Takahashi. Jadi saya sekalian mengajak Takahashi keliling Sulawesi Utara. Sekarang yuk kita tanya Takahashi tentang tanggapannya terhadap kota Manado. Bagaimana perasaan dari Sensei ketika datang di tempat ini? 印象的ですね。マナドですよね。いや素晴らしい街ですね。マナドは初めて今回来たんですけれども、とても素晴らしい街で楽しんでいます。Ini kota yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali datang. Oh, pertama kali. Iya. Kalau di Indonesia, apakah baru pertama kali atau sudah sekian kali? インドネシアは何回も。2回目ですね。前はジャカルタに来たことがあります。Sudah 2 kali. Yang pertama di Jakarta, kedua di Manado. Wah, luar biasa ya. Ternyata kota kedua yang dikunjungi di Indonesia adalah kota Manado. 2回目の街訪問したのはマナドということは、インドネシアとは全く違う街なので、またインドネシアのイメージが新しくなりました。Jadi ada kesan berbeda ketika saya tahu tentang Indonesia.
Manado sepertinya ada sesuatu yang lain. Oh. Jadi saya seperti mendapat informasi baru ketika datang ke Manado. Wah, masih banyak lagi tempat-tempat yang akan kita ajak untuk dikunjungi di kota Manado yang pastinya berbeda dari kota-kota lainnya di Indonesia. またこれから別のイメージの街を、はい。見せてあげたいけど。ありがとうございます。 Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, kita akan lanjut ke tempat berikutnya, tapi sebelum itu kita foto-foto dulu, selfie. じゃあ記念写真。あ、はい。はい。 Saya jadi ingin mengajak Takahashi untuk melihat kota Manado secara sempurna dari spot ketinggian tentunya. Di mana? Yuk ikuti perjalanan kami di Baron. Puncak Kimowo. Rasanya ini menjadi spot terbaik untuk bisa melihat kota Manado secara keseluruhan. Gedung dan bangunannya, lautnya, pulau-pulau di sekitarnya, ada Manado Tua, Bunaken, Pulau Siladen. Wow, benar-benar memikat. Meski awan mendung menyamarkan jarak pandang, tapi masih bisa terlihat dari puncak Kimowo Warembungan. Ya, pemirsa, kita sudah ada di tempat kedua dan ini tempat paling sempurna untuk menikmati keindahan kota Manado secara keseluruhan. Bagaimana Sensei pendapatnya ketika melihat kota Manado dari atas ini? マナド町を見る。思ったよりすごく広い町ですね。で、なんか海に面していて、島も見えたりとか、山も見えたりとか、なんかこんなに一度にたくさんの景色が見える場所がある。 Setelah melihat ini lebih dari apa yang saya duga. Sebesar apa kira-kira kota Manado? Wow. Ya, dengan pemandangannya. Pemirsa, ternyata pulau-pulau yang terlihat dari ketinggian ini menarik bagi Takahashi. Tapi, keindahan pulau-pulau yang saya ceritakan menyisakan rasa penasaran bagi Takahashi. Ia berharap bisa kembali ke Manado dan menikmati keindahan laut. Pemirsa, di puncak Kimowo ini juga terdapat situs yang tidak lepas dari sejarah kota Manado. Waktu terus bergeser, perut mulai keroncongan. Saatnya makan siang. Saya mengajak Takahashi ke salah satu rumah makan yang bernuansa alam dengan kekhasan Sulawesi Utara tentunya.
Pemirsa, namanya jalan-jalan kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mencicipi kuliner-kuliner yang ada di daerah yang kita datangi. Dan saat ini kita sudah berada di sebuah tempat makan yang menjual makanan khas Minahasa. Di sini ada makanan-makanan tradisional. Yang saya makan saat ini pisang goreng dengan dabu-dabu, dan tamu saya saat ini mencoba mie cakalang. Nah, bagaimana rasanya mie cakalang? 味は Semoga oishi. enak sekali. Enak sekali. Ini pertama kalinya makan mie atau sudah berapa kali? 麺初めてですか？マナドに来てから初めて。 baru pertama kali. Baru pertama kali makan mie Ketika datang. ketika datang di sini. Wah, berarti ini pengalaman pertama yang luar biasa ya, karena tadi ya enak. 初めての経験。 Iya. さっぱりしてて美味しい。 enak sekali. Enak sekali. Selamat menikmati. どうぞ。ありがとうございます。 Itadakimasu. Itadakimasu. Ya, itadakimasu. Selamat makan. Enak. Kebetulan di sini disediakan aneka menu khas Sulawesi Utara. Ada saguer, ada cookies cucur, ada pisang goroho, dan masih banyak lagi. Sambil makan, kami menceritakan tentang keberadaan gua Jepang di Kawangkoan. Takahashi jadi tertarik dan ingin melihatnya. Jadi, rute kami setelah makan siang adalah gua Jepang. Oh ya, sebelum lanjut ke gua Jepang, kita singgah di Benteng Moraya dulu. Benteng yang memiliki nilai sejarah perjuangan masyarakat Minahasa yang berjuang melawan penjajah. Takahashi terlihat serius mengamati relief-relief yang terukir di dinding Benteng Moraya. Melihat antusiasme Takahashi, saya juga semakin bersemangat mengajaknya mengitari Benteng Moraya. Nah, salah satunya di dinding Marga Minahasa. Sambil bercanda, saya memintanya mencari nama Takahashi. Tentu saja tidak ada. Nah, barulah saya menjelaskan tulisan yang ada di dinding ini adalah nama-nama marga masyarakat di Minahasa. Saya juga mengajak Takahashi ke Waruga, kuburan batu masyarakat Minahasa berabad-abad lalu. Lalu, apa tanggapan Takahashi ya? お墓がね、非常に面白い形で、これはどういうふうに昔使っていたんだろうと思っていたんですけども、いろいろ説明を伺って、なんか昔の人の知恵というかね、今にも通じるような、命をどう考えるかというようなことをこのお墓を通してなんか知ったことができたような気がします。 Jadi pertama saya heran atau timbul pertanyaan bagaimana ini membuat, seperti apa, bagaimana kubur-kubur ini dipergunakan. Tapi setelah mendengar penjelasan tadi, saya boleh mengerti untuk apa dan bagaimana kubur-kubur ini disediakan waktu tempo dulu. Saya membiarkan Takahashi menikmati Benteng Moraya ini. Dan sebelum lanjut ke Gua Jepang, tentunya kami foto-foto dulu. Ketika sampai di Gua Jepang, Takahashi tanpa rasa takut langsung masuk ke dalamnya.
Padahal di dalam gua sangat gelap. Sesaat kemudian, Takahashi keluar dari gua. Seketika wajahnya berubah. Rupanya gua Jepang menyentuh emosinya. こういう氷の分が、でも残っているということを知って非常に僕はびっくりして驚いています。 Ya, saya kaget. Masih ada peninggalan Jepang seperti ini yang dibuat oleh warga kami. Iya, jadi ini berdasarkan sejarahnya ternyata dibuat disuruh pada bangsa Indonesia untuk membuat goa ini dan ternyata digunakan juga untuk tempat perlindungan ketika sekutu menyerang. その時に一番安全な守るためのこの時にホラーを正直ね、そういう歴史のことを知るときにはやっぱり時々非常に複雑な思いになるんですね。でこれを見た時もやっぱりそういうようなちょっと言葉では説明できない複雑な感情に襲われています。 Kalau mendengar cerita sejarah Jepang yang ada di sini, ada sesuatu yang agak sulit untuk mau ucapkan dengan kata-kata yang terlalu kompleks. Cerita tentang kekejaman tentara Jepang di zaman perang sudah lama didengar Takahashi, sehingga ia menjadi sedih mengingat apa yang dilakukan Jepang, termasuk kepada masyarakat Sulut. Tapi ia tak bisa berkomentar banyak. Sedikit tersentuh dengan apa yang dirasakan Takahashi, kami akhirnya pulang. Malam semakin menjelang. Kami pulang dengan rencana untuk melanjutkan Baron Sulut di tempat-tempat lainnya.
Banyaknya pilihan, akhirnya Halua Kenari menjadi oleh-oleh untuk Takahashi.